Biar Anda bisa berkomentar soal kasus penganiayaan terhadap seorang anak perempuan berusia 6 tahun hingga bola matanya copot di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka tega mencungkil mata korban lantaran diduga mempelajari ilmu hitam pesugihan untuk menjadikan korban sebagai tumbal. Para pelaku adalah kedua orang tuanya, kemudian paman dan juga kakeknya. Seperti apa tindak lanjut dari kepolisian hingga hari ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Bagian Humas Polres Kabupaten Goa, AKP Mengatas Tambunan. Pak Tambunan, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Perkembangan kasusnya bagaimana, Pak Tambunan? Oke, jadi perkembangan kasus saat ini pihak kepolisian awalnya kan sudah memeriksa 4 orang saksi dan tambah lagi 1 saksi yang merupakan adalah paman korban yang saat ini menjaga korban di rumah sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Ya. Jadi siang ini korban sudah dilakukan operasi kurang lebih 1 jam lamanya oleh pihak tim dokter. Kalau pelakunya bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk terhadap 4 orang yang awalnya telah dilakukan, yang telah diamankan, pihak kepolisian sudah menetapkan 2 terduga pelaku menjadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, yaitu paman dan kakek korban. Sementara untuk ayah dan ibu korban masih menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Dadi Makassar. Ya. Nanti terduga pelaku ini yang ibu korban dan bapak korban ini bisa keluar, nanti kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui status selanjutnya daripada ibu dan bapak korban. Ya. Tapi kalau untuk paman dan juga kakeknya sudah diperiksa juga Pak di rumah sakit kejiwaannya bagaimana begitu? Sebelum jadi tersangka? Itu belum, tapi itu mereka normal. Oh, normal ya, begitu ya? Ya, normal. Jadi kita sudah lakukan penahanan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita mau fokuskan kepada pihak orang tua, ayah dan ibunya. Karena yang melakukan pencungkilan katanya ibunya begitu, Pak Tambunan. Benar. Ibunya yang bukan dicungkil, yang melukai lah ya. Melukai. Jangan terlalu ekstrim juga. Iya. Tapi Pak Tambunan, kalau dari penampakan fisik seperti dilihat polisi, kalau ibu dan ayah itu memang ada tanda-tanda gangguan jiwa begitu, Pak? Saya tidak bisa menjawab itu apakah ada tanda-tanda kelainan jiwa atau tidak. Itu nanti kewenangan daripada pihak dokter atau ahli yang ada di sana. Tapi kalau dari keterangan pelaku sementara ini seperti apa sebenarnya? Apa motifnya, Pak? Betulkah karena pesugihan begitu seperti diberitakan media? Ini kita perlu klarifikasi dulu. Dalam arti ini kita kan framing ini yang sekarang ini kan masalah pesugihan. Tapi kami belum bisa mengarah ke sana karena pihak kepolisian ini. Jadi motifnya ini sementara yang sudah kita dalami. Ini kan pihak orang tua, ibu korban, ini kan menduga bahwa di dalam tubuh korban ada ilmu gaib apa itu, seperti gitulah. Jadi dia melakukan aksinya seperti itu. Jadi ibu korban menduga si anak ini dipengaruhi sesuatu yang gaib begitu Pak, maksudnya Pak Tambunan? Maksudnya dia berhalusinasi orang tuanya begitu? Benar, berhalusinasi karena melihat di dalam diri korban melalui mata itu ada makhluk gaib, itu yang dijelaskan. Iya, Pak, tapi kabarnya kakaknya juga mengalami hal yang sama begitu ya Pak, sampai meninggal? Kami belum mengarah ke sana, kami fokus pada penanganan kekerasan terhadap anak yang sekarang ada di rumah sakit. Nanti dari hasil pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti nanti, baru kita bisa mengarah ke sana. Nanti kita lihat dulu hasil penyidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian. Kalau memang ada indikasi ke sana, akan terus kita dalami kasus tersebut. Ya, jadi belum bisa dipastikan dijadikan tumbal untuk pesugihan begitu ya Pak ya? Masih dugaan begitu ya Pak Tambunan ya? Jadi kita belum bisa juga mengatakan itu pesugihan. Ini masih kita dalami. Ya kita kan lagi kita periksa ini. Ya. Tapi informasi dari rumah sakit kapan Pak selesai pemeriksaan terhadap kedua orang tuanya sehingga bisa diperiksa polisi? Konfirmasi dari rumah sakit belum. Kita tidak bisa pastikan tanggal berapa, apakah 10 hari atau 10 hari atau lebih, kita belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit. Ya. Pak, sekarang ini kan kalau anaknya kan dijaga oleh tim PPA ya Pak, Kabupaten Goa ya. Apakah polisi juga menjaga juga Pak di rumah sakit itu Pak untuk anak ini? Benar, jadi kita tetap melakukan pengawasan. Jadi ada anggota yang melakukan pengawasan di sekitar lokasi, sekitar rumah sakit. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk datang melihat korban. Ya, kalau lokasi TKP-nya bagaimana Pak Tambunan? TKP seperti biasa karena kita kan hanya mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan pakaian korban yang digunakan pada saat itu. Itu yang kita sudah amankan. Ya, sebagai barang bukti begitu ya Pak ya. Jadi saksi sudah 5 diperiksa begitu ya Pak ya? Benar, ada 5. Jadi ada 4 pertama, sekarang tambah 1 jadi 5. Ya, karena kabarnya paman dan tatanya Pak sekarang menunggu anak itu ya Pak di rumah sakit ya, menemani begitu.
Benar, jadi pamannya ada di sana. Tadi kami juga sama-sama dengan Bapak Kabid Humas. Ya. Hanya memberikan semangat kepada pihak keluarga untuk bersabar. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya Pak Tamunan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Selamat siang Pak Tamunan. Selamat siang. Tadi pendengar Kepala Bagian Humas Polres Goa AKP Manggatas Tambunan.